Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah BIPA, pembelajaran BIPA, Bu Lucy Komalasari MPD, yang saya sayangi teman-teman yang ada dalam ruangan Zoom ini. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan pada kali ini berjumpa pada ruangan Zoom ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan mukadimah, di sini kami membuat sebuah video pembelajaran yang berjumlah 4 orang, yang mana yang pertama ada Irul Nisa, yang kedua Laila Fitriah, yang ketiga Din Anugrah, dan saya sendiri Saprudin. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang makalah kami, makalah dari hasil diskusi kami mengenai aspek kebahasaan dan kesetaraan dalam BIPA. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja. Yang awalnya yang akan dijelaskan oleh Irul Nisa, kan? Ya, kepada Irul Nisa dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pembelajar mendengarkan. Yang pertama, konsep mendengar. Mendengar adalah kegiatan menangkap bunyi secara tidak sengaja atau secara kebetulan saja. Contohnya, ketika sedang belajar, saya mendengar piring jatuh. Nah, saya menoleh ke arah suatu itu, kemudian saya melanjutkan belajar kembali. Nah, mendengarkan adalah suatu kegiatan menangkap bunyi secara tidak sengaja tetapi belum memahami. Nah, mendengarkan adalah proses menangkap bunyi bahasa yang direncanakan dengan penuh perhatian, dipahami dan diinvestasikan, diapresiasikan, dievaluasi, ditanggapi, dan ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa kata mendengar, mendengarkan, dan mendengarkan mempunyai makna yang berbeda. Dalam membedakannya, tergantung pada suasana dan pemahamannya. Hal ini dapat diketahui penilaian adalah pembicaraan selesai. Yang perlu kita pahami, walaupun dalam ilmu bahasa, kata atau istilah yang paling tepat digunakan yaitu mendengarkan. Semua kembali kepada masyarakat pengguna bahasa. Dalam masyarakat kita atau di sekolah, kata yang sering digunakan mendengar bukanlah mendengarkan. Oleh sebab itu, kata yang digunakan dalam ini modul adalah kata mendengarkan. Nah, tahap-tahap mendengarkan itu ada 3, yaitu tahap mendengar, tahap memahami, tahap mengevaluasi. Tahap mendengar itu merupakan proses yang dilakukan oleh pembicara dalam ujaran atau pembaca. Hal ini barulah tahap mendengarkan atau berada dalam tahap hening. Yang kedua, tahap memahami, yaitu pembicaraan disampaikan, maka isi pembicaraan tadi perlu dimengerti atau dipahami dengan baik. Nah, tahap mengevaluasikan yaitu tahap terakhir dalam kegiatan mendengarkan. Nah, yang selain ada tahap-tahap mendengarkan, yaitu ada jenis-jenis mendengar. Jenis-jenis mendengar itu yaitu ada mendengarkan ekstensif. Nah, mendengarkan ekstensif ini adalah proses mendengarkan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan yang di pasar, pengumuman, dan sebagainya. Nah, mendengarkan ekstensif ini dibagi pula menjadi beberapa, yaitu mendengarkan sekunder, sosial, dan estetika, serta pasif. Nah, sekunder ini terjadi kebetulan. Contohnya, seorang pembelajar sedang membaca di kamar. Ia juga dapat mendengarkan percakapan orang lain, seperti siaran radio, TV, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu sosial. Mendengar sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan seperti pasar, terminal, stasiun, kantor pos, dan sebagainya. Selanjutnya, mendengarkan estetika, yaitu sering disebut dengan mendengarkan apresiatif. Seperti itu kegiatan mendengarkan untuk menikmati dan menghayali sesuatu.
Nah, selanjutnya mendengarkan intensif, yaitu kegiatan mendengarkan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dihendaki. Sudah, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irul Nisa yang telah menjelaskan mengenai tentang pembelajaran mendengarkan. Nah, selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu Laila Fitriah. Kepada Laila Fitriah dipersilakan. Yang kedua itu materi pembelajaran berbicara. Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran bahasa karena dengan penguasaan yang baik dalam hal berbicara akan dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Baik dalam mempelajari bahasa pertama, apalagi mempelajari bahasa kedua. Bahasa Indonesia yang diajarkan di luar negeri sebagai bahasa kedua, baik sebagai mata kuliah pada sebuah departemen atau jurusan, maupun hanya sebagai pengajaran program IPA dalam waktu singkat cukup menarik minat beberapa negara, salah satunya departemen Malaysia sampai Indonesia Interpretation and Translation. Hanggu University of Foreign Study, Korea Selatan. Salah satu cara memperkenalkan Indonesia di dunia internasional adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua pada beberapa perguruan tinggi yang tentu saja membutuhkan dukungan pemerintah untuk mewujudkannya. Cara ini dapat diawali dengan program DIPA yang selama ini sudah dijadikan dengan baik sebagai salah satu diplomasi publik dengan melibatkan aktor non-pemerintah untuk meningkatkan peran government to people dan hubungan antara perseorangan. Motivasi mempelajari bahasa Indonesia di Korea Selatan tampak sangat diminati oleh para generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada sejumlah mahasiswa dan puluhan pemandu wisata yang belajar bahasa Indonesia untuk memperoleh sertifikat formal sebagai pemandu wisata berbahasa Indonesia karena mereka menganggap bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang punya potensi perkembangan berbagai bidang di masa depan seperti ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan industri yang menjanjikan peluang kerja lebih besar dibandingkan Korea Selatan sendiri. Keterampilan berbahasa yang paling dibutuhkan warga negara asing dalam mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua adalah keterampilan berbicara. Kecakapan berbicara bahasa Indonesia sangat diperlukan karena ada kecakapan ini dapat memberikan keuntungan secara akademik maupun finansial kepada mahasiswa karena jasa mereka sudah dapat dimanfaatkan dalam berbagai acara internasional yang melibatkan Indonesia seperti pameran otomotif atau elektronik di mana pihak Korea Selatan sebagai produsen utama. Keterampilan berbicara menurut Tarigan merupakan suatu kemampuan seorang mencakapkan kata-kata untuk menyampaikan atau menyatakan maksud, ide, gagasan, pesan, serta perasaan yang disusun sesuai dengan maksud pembicaraan dan kebutuhan penyimak agar dapat dipahami secara mudah. Pada saat seseorang berbicara, maka terkandung beberapa tujuan yang mengiringi, apakah bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, menstimulasi pendengar, atau menghibur. Udah, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Laila Fitriah yang telah menjelaskan mengenai keterampilan berbicara. Selanjutnya, yang akan dijelaskan saya sendiri. Yang mana saya akan menjelaskan mengenai tentang keterampilan pada pembelajaran membaca dan menulis. Keterampilan membaca. Membaca itu adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting dikuasai pembelajaran asing di samping berbicara, mendengar, dan menulis.
Melalui kemampuan membaca, penutur asing akan bertambah kosakata, tata bahasa dan pengetahuan sehingga materi ajar membaca menjadi sangat penting untuk dibuat lembaga BIPA, khususnya pengajar BIPA. Beberapa materi membaca yang ada masih jauh dari pengenalan budaya, sehingga pembelajaran sosial budaya seolah-olah terpisah dari pembelajaran dalam kelas. Tema-tema yang disampaikan antara lain perkenalan, kehidupan kampus, kehidupan di lingkungan rumah, benda-benda di sekitar rumah, dan lain-lain sesuai dengan tingkat pembelajaran peserta didik. Jadi, membaca adalah proses yang dilakukan dan digunakan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Mahasiswa asing membaca teks bahasa Indonesia memerlukan proses yang lebih lama karena keterbatasan pengetahuan awal dan kemampuan kosakata mereka. Proses membaca menuntut agar kelompok kata terlihat dalam pandangan sekilas dan setiap makna kata dipahami supaya pesan tersurat dan tersirat dapat ditangkap dan dipahami. Supaya pesan tersurat dan tersirat dapat ditangkap dan dipahami, tingkat hubungan agar antar makna yang hendak dikemukakan penulis dan penafsiran atau interpretasi pembaca turut menentukan ketepatan membaca. Makna bacaan terletak pada pikiran pembaca, bukan pada teks yang disajikan. Penutur asing mempunyai makna berbeda pada sebuah bacaan dan pengalaman berbeda-beda untuk menginterpretasikan kata-kata. Kegiatan membaca, contohnya kegiatan membaca pemahaman dapat tumbuh diawali dengan pemberian motivasi yang baik sehingga mahasiswa asing tertarik untuk banyak membaca. Banyak mahasiswa asing membaca materi bacaan tetapi tidak memahami isi bacaan. Untuk itu, perlu dipahami ciri-ciri membaca seperti yang dikemukakan oleh Carrett tahun 1998. Membaca bukan proses yang pasif. Pembaca harus memberi sumbangan secara aktif dan bermakna jika ia ingin memahami tulisan. Segala segi membaca, mulai dari pengetahuan huruf satu persatu atau kata demi kata, sampai pada pemahaman seluruh penggal, dapat dianggap sebagai pengurang keraguan. Membaca lancar mengharuskan pemanfaatan informasi yang disediakan oleh lebih dari satu sumber, sehingga pengetahuan yang dimiliki pembaca akan memainkan peran yang penting, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada informasi visual. Kegiatan membaca dalam bahasa berbeda membutuhkan penguasaan kosakata dan makna-makna tersirat, sehingga mahasiswa asing harus dilatih memahami teks bacaan tidak hanya yang tersurat. Bahasa Indonesia diajarkan pada mahasiswa asing untuk menunjang kemampuan komunikasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa asing yang akan kuliah di jurusan pendidikan bahasa Indonesia diajarkan bahasa Indonesia untuk menunjang kemampuan mereka menerima ilmu. Dan mahasiswa mengambil jurusan lain pun harus dilatihkan membaca rujukan berbahasa Indonesia sehingga menunjang kemampuan mereka ketika membuat skripsi atau laporan akhir. Tujuan pengajaran membaca teks bahasa Indonesia berbeda-beda sehingga pengelolaannya juga harus dibedakan. Kegiatan membacanya sama, tetapi cara membaca berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Membaca pemahaman lebih menitik beratkan pada menggali informasi yang ada pada dalam teks yang tidak berupa tulisan saja, tetapi bisa gambar, grafik, bagan, diagram, tabel, dan lain sebagainya. Maka dari itu mahasiswa asing akan menemui banyak teks dalam perkuliahan sehingga pengajar dapat membiasakan dan mendekatkan pada tema-tema yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, mahasiswa dibiasakan membaca teks-teks panjang bermuatan kearifan lokal sehingga ketika mereka harus kuliah kerja di lapangan sudah mengetahui kondisi masyarakat di tempat. Banyak lembaga BIPA mengembangkan materi ajar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa asing dan mengenalkan budaya dengan cara mengunjung situs-situs atau tempat bersejarah. Hal ini sangat bagus untuk dilaksanakan karena lebih mendekatkan mahasiswa asing dengan budaya Indonesia. Selanjutnya itu mengenai pembelajaran menulis. Menulis merupakan keterampilan yang menyampaikan gagasan ide melalui tulisan. Sesuai dengan pendapat Tarigan tahun 2008 yang menyatakan bahwa keterampilan menulis
adalah salah satu aspek berbahasa yang penting dalam proses komunikasi dan suatu representasi bagian dari kesatuan ekspresi bahasa. Dengan menulis, seseorang dapat menyampaikan pendapat, gagasan, ide, atau perasaan ke dalam bentuk tulisan. Dalman dalam DP tahun 2018 menyatakan bahwa menulis adalah proses menyampaikan pikiran. Menulis menuntut seorang untuk memiliki pengalaman, wawasan, ide, atau gagasan yang tersusun, kemudian diekspresikan melalui tulisan. Karena itu, menulis bisa mengasah otak untuk berketerampilan berpikir. Pembelajaran menulis pada BIPA bisa dituangkan melalui laporan kunjungan, menulis jurnal harian, karangan, dan masih banyak lagi. Berkaitan dengan menulis, standar kompetensi lulusan mengharuskan pelajar BIPA dapat memenuhi target keterampilan menulis pada tingkat pemula. Sesuai dengan uraian di atas, uraian berikut bertujuan menjelaskan karakteristik bahasa Indonesia tulis pelajar BIPA tingkat pemula di UM. Uraian berikut ini menjelaskan, yang pertama, pelajar BIPA tingkat pemula. Yang kedua, bahasa Indonesia untuk pelajar BIPA tingkat pemula. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia tulis sesuai kemampuan pelajar BIPA tingkat pemula. Jadi, topik-topik tersebut memiliki manfaat bagi pengajar BIPA untuk memperoleh pengetahuan mengenai kebutuhan pelajar BIPA untuk komunikasi tulis. Pengetahuan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar yang menyusun bahan ajar pembelajaran BIPA tingkat pemula yang sesuai dengan tujuan belajar dan kepentingan pelajar BIPA. Hambatan yang dialami pengajar dalam pembelajaran menulis bagi mahasiswa asing dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ketika masuk heterogen, sehingga harus menangani kesulitan mahasiswa pada kosakata dan tata bahasa. Lalu menangani kesulitan mahasiswa yang ingin mengungkapkan sesuatu dalam bentuk tulisan, tapi tidak tahu bagaimana menuliskannya. Selanjutnya, pengajar harus meluangkan waktu untuk repot mencari materi dari luar buku untuk mengembangkan materi. Selain itu, hambatan yang ditemui pengajar antara lain ketersediaan materi yang masih sangat terbatas sehingga pengajar harus mencari materi terlebih dahulu materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik pembelajar. Sementara itu, karena hal-hal tertentu pengajar memiliki keterbatasan waktu untuk menangani hambatan yang dialami oleh pengajar dalam pembelajaran menulis, ialah pengajar harus meluangkan waktunya lebih banyak untuk mencari dan membuat media pembelajaran. Untuk menangani mahasiswa yang sulit, pengajar harus memberikan materi secara langsung dengan cara menegati secara khusus. Pengajar harus bisa memilih media yang dapat dipahami oleh mahasiswa asing, misalnya dengan cara menunjukkan film atau video yang diberisikan acara-acara integrasi materi dengan pengajaran sastra. Baiklah, itu dah penjelasan dari saya mengenai pembelajaran membaca dan menulis. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Dion Anugrah. Kepada Dion dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi pembelajaran sastra. Pengajaran sastra pada peserta didik BIPA memiliki dua tujuan, yaitu agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan pengalaman sastra. Pertama, pengetahuan tentang sastra diperoleh dengan kedua dengan memberikan teori, sejarah, dan macam-macam sastra kedua. Pengalaman sastra dapat berupa membaca, melihat apresiasi karya sastra, dan memproduksi karya sastra. Artinya, untuk mengajarkan sastra, pengajar memberikan materi sebagai pengenalan kepada sebuah karya sastra, baru kemudian peserta didik melakukan kegiatan apresiasi karya sastra. Misalnya, untuk mengetahui unsur-unsur dalam cerpen, novel, atau karya sastra lain, seorang pengajar harus juga memperkenalkan cerpen maupun novel tersebut dengan cara mengkaji dan mengapresiasinya. Pengajaran sastra pada peserta didik BIPA
dapat dikaitkan dengan program pengajaran budaya. Dalam pembelajaran sastra, usahakan peserta didik BIPA diminta untuk mencoba membuat karya sastra tanpa ditentukan jenis dan kreativitas mereka masing-masing dan mengambil tema kebudayaan Indonesia. Kegiatan apresiasi tidak hanya sebatas dianjurkan dalam bentuk apresiasi karya sastra oleh peserta didik BIPA. Kegiatan ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang dimaksud dapat berupa lomba penulisan puisi, musikalisasi puisi, dramatisasi puisi, mendongeng, pembuatan sinopsis, bermain peran penulisan, kritik dan berbagai kegiatan lain dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan apresiasi sastra pada siswa. Apalagi kegiatan tersebut akan menumbuhkan penghayatan, pencintaan dan penghargaan yang relatif baik pada para siswa terhadap mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang kemungkinan akan mereka datangi selanjutnya. Ketika mahasiswa kesulitan dalam memiliki kosakata, pengajar membolehkan mahasiswa untuk membuka kamus. Selain itu, pengajar juga memberikan contoh ke mereka. Kemudian, mahasiswa dibekali dengan kosakata yang harus mereka punya. Paling tidak, dalam suatu hari mereka harus punya kosakata yang baru. Dengan demikian akan mempermudah mereka untuk menulis. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran menulis bagi mahasiswa asing ialah bergantung kepada pengajarnya. Para pengajar hendaknya lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Pengajar dituntut untuk lebih aktif dan peka terhadap kebutuhan pembelajar. Pengajar harus meluangkan waktu untuk mencari materi di luar buku untuk mengembangkan materi pembelajaran menulis dan membuat media pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya kasihkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Din Anugrah yang telah menjelaskan tentang pembelajaran kesastraan pada dalam BIPA. Baik, itulah tadi materi dari penjelasan kami mengenai aspek bahasan dan kesastraan dalam BIPA. Jadi dapat saya simpulkan bahwa aspek-aspek kebahasaan dan kesastraan dalam BIPA itu sangat penting bagi pelajar BIPA. Karena apa? Karena itu adalah kunci utama mereka untuk lebih memahami dalam pembelajaran BIPA. Dan para pengajar pun harus memahami aspek-aspek tersebut untuk memacu kepada pelajar agar mereka lebih paham dalam pembelajaran BIPA. Baiklah, mungkin sampai di sini hasil dari penjelasan kami dari kelompok 1 mengenai aspek kebahasaan dan kesastraan dalam BIPA. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya moderator Sabrudin. Dengan ini saya mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.